Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma tubbina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afat fid dunya wal akhirah. Pimpinan pesantren Al-Musim Kuring Negeri Cinta, pengurus pesantren beserta keluarga besar pesantren Mustafa Al-Musim Kuring Negeri Hormat, mudaris Dewan Santri Al-Musim Kuring Negeri Hormat, para santri, mudah-mudahan syariat dijanjikan jami al-saleh salehah tekakantun ka ibu-ibu, bapak-bapak anu karsan ini, utamina pun bojok nu tercinta. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, pengacara dibalikin sejarah hula teras kita masuk. Yang paling pertama, kenapa pesantren Kyai Al-Mustafa ini berorganisasinya Nahdlatul Ulama? Karena pendiri pesantren ini Al-Maghfurlah Kyai Al-Mustafa berorganisasinya Nahdlatul Ulama. Beliau menyatakan keluar dari Nahdlatul Ulama karena beliau akan berperang dan tidak mau membawa organisasi. Jadi berperangnya itu beliau menyatakan bahwa keluar dari organisasi bukan apa-apa, tapi betul-betul takut organisasinya terbawa jelek, sehingga beliau menyatakan keluar dari organisasi. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, Nahdlatul Ulama itu berdirinya tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Apa? NU berdiri itu hari Kamis 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari
1926 Masehi. Sebelum itu sebelum berdiri Nahdlatul Ulama, para ulama pesantren telah berperan mendirikan beberapa organisasi, mendirikan beberapa perhimpunan, yang perhimpunan tersebut menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Yang inisiatornya adalah Asy-Syahid Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang didirikan sebelum Nahdlatul Ulama Nahdlatul Watan, Nahdlatul Watan, kebangkitan negara. Kemudian setelah Nahdlatul Watan, Nahdlatul Tujjar, sama inisiatornya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian yang ketiga Taswirul Afkar. Kita jelaskan satu persatu ya. Nahdlatul Watan yang dimaksud di sini bukan Nahdlatul Watan yang didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin di Lombok, tetapi ini adalah didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1916. Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Watan pada tahun berapa? 1916. Kebangkitan Tanah Air, sebuah lembaga pendidikan untuk menanamkan nasionalisme di kalangan generasi muda, khususnya para santri. Oh, jadi bagulah kayak santri baru kan udah mulai dibahas ya, mulai dibahas. Jadi Nahdlatul Watan itu merupakan lembaga pendidikan untuk menanamkan nasionalisme di kalangan generasi muda. Kiai Wahab Hasbullah sebagai pimpinan Dewan Guru, Haji Abdul Kahar sebagai direktur, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai kepala sekolah, dibantu oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Itu lembaga pendidikan yang disebut organisasinya Nahdlatul Watan. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para siswa menyanyikan sebuah lagu yang ditulis oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yakni Ya Ahlal Watan atau Subbanul Watan. Jadi nama nate Ya Ahlal Watan atau Subbanul Watan. Kenapa dibaca sebelum belajar, sebelum ngaji? Sebagai sarana menanamkan nasionalisme. Karena di sana ada hubbul watan minal iman. Ai sugan teh baheula mah hadis teh. Hadis Rasulullah. Ternyata itu kaul ulama yang diucapkan oleh ulama Indonesia. Hubbul watan minal iman. Wah, cenah hubbul watan minal iman mah bid'ah. Ayah baba dinyebut eta aduh. Pan Rasulullah oke kantos ngadua ban, ngadua ya Allah
resepkeun abdi ka Madinah seperti resepna abdi ka Mekah. Kan itu hubul watan kan? Kemudian yang kedua, Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu kebangkitan para pedagang. Bala-bala, cilok gitu. Ya, cireng, combro. Jadi dibangkitkan para pedagang oke. Berdirinya itu atas inisiatif Kiai Haji Wahab Hasbullah juga. Dengan restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi nyungkeun widi heula ka Kiai Haji Asy'ari. Kemudian di Widian itu berdirinya pada tahun 1918. Urang mau di mana kene. Nah, dalam Nahdlatul Tujjar itu ketuanya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan sekretarisnya Kiai Haji Wahab. Di samping ngaji kitab dagang oke, iya. Pantes di urang esok aya dagangnya ngaji terus dagang. Hade dicontohan ku ulama kapumput. Nah, kaca. Pan aya ti dituna da. Dalilna Nahdlatul Tujjar. Teu sabios-bios. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketuanya. Kiai Haji Wahab juga sebagai sekretarisnya. Nahdlatul Tujjar ini didirikan karena lemahnya kemampuan ekonomi ulama sebagai pendukung suksesnya dakwah yang dijalankan, sehingga mau tidak mau harus dibentuk sebuah lembaga ekonomi yang mendukungnya. Itu. Jadi beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah telah berpikir karena lemahnya ekonomi maka tidak salah atuh Mang Kamil ngawaru, tidak salah yang lain-lain juga berdagang. Geuning aya ti ditu tadi. Jaba sanadna tadi saur pengacara kan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah siapa saja yang mengajar ngaji di pesantren, kalau sudah nyambung dengan Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasbullah, itu pasti sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan lain pendirian ini adalah pendidikan yang didominasi sekolah Belanda yang tidak memberi nilai apa-apa bagi pendidikan agama, sehingga perlu dibentuk lembaga pendidikan Islam yang mampu dibiayai sendiri oleh kalangan pribumi. Terbentuklah koperasi. Dari Nahdlatul Tujjar ini terbentuk koperasi yang mengumpulkan dana untuk memberangkatkan komite Hijaz kelak nanti akan dijelaskan kenapa ada komite Hijaz. Setelah Nahdlatul Watan terbentuk, Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Mas Mansur mendirikan Taswirul Afkar. Taswirul Afkar itu bertukar pikiran, majlis untuk berdiskusi. Sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan dakwah. Kiai Ahmad Dahlan, seorang pengasuh pondok Kebon Dalem, bukan sang pendiri Muhammadiyah, bukan,
ada lagi ya, Kiai Ahmad Dahlan. Dan Raden Mangun, anggota Perhimpunan Budi Utomo. Taswirul Afkar lahir melalui diskusi-diskusi kecil di antara para pendiri mengenai berbagai masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang timbul di kala itu. Jadi banyak permasalahan-permasalahan agama, syariat yang harus didiskusikan. Selanjutnya, sejak Ibnu Saud desa raja di mana? Di Saudi Arabia, Raja Najd yang berarilan Wahabi menaklukkan Hijaz, Makkah dan Madinah. Itu pada tahun 1924 1925. Urang di mana kene? Can aya sare kene di Tanggeuy gadona ge nya. Atos udang eta mah udang eta. Jadi perlu diingat, Wahabi menaklukkan Makkah dan Madinah itu tahun 1924 1925. Aliran Wahabi sangat dominan di tanah haram. Kelompok Islam lain dilarang mengajarkan madhabnya. Bahkan tidak sedikit para ulama yang dibunuh yang berpendapat berbeda dengan Wahabi. Jadi kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang bertentangan dengan Wahabi dibakar. Itu bahkan dikarang kembali, disesuaikan dengan pendapat-pendapatnya. Saat itu terjadi eksodus besar-besaran para ulama dari seluruh dunia yang berkumpul di Haramain. Mereka pindah atau pulang ke negara masing-masing, termasuk para santri asal Indonesia, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, pulang dari Mekah kembali ke Indonesia dengan alasan mereka pulang itu untuk menjaga kemurnian agama dari musyrik dan bid'ah. Berbagai tempat bersejarah, baik rumah Nabi Muhammad SAW dan sahabat, termasuk makam Nabi juga akan dibongkar oleh kelompok Wahabi itu. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam Indonesia dalam kategori kalangan pesantren yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah merasa sangat prihatin, kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Nah, utusan inilah yang kemudian disebut Komite Hijaz. Jadi mau disebut komite mah lain sorangan, lebih dari 3, karena ya ketua, sekretaris, bendahara itu. Jadi kalangan pesantren yang ada di Indonesia itu membentuk komite yang disebutnya Komite Hijaz. Di sini ada deklarasi Komite Hijaz. Beberapa permintaan, ada 5 permintaan. Nah, mau dibaca panjang teuing, oke, bakal tali berat.
Cuman deklarasi Komite Hijaj ini ditandatangani oleh Wahab Hasbullah dan Ahmad Gomain Al-Misri di Surabaya tanggal 5 Syawal 1346 Hijriah bertepatan dengan 7 Mei 1928. Galak ya. Nepika Raja Saudi, Raja Saud sakitu geus galak, banyak para ulama yang dibunuh. Komite Hijaj bukan kapungkur mah Hejaj dibacanya. Mereka langsung menemuinya. Kayak upami hoyong terang kurang cetak ya, dibagikan, kemudian dijadikan bungkus bala-bala, ulah dibaca. Kenaon dibaca. Sedikit saja orang-orang baca ya, doraka mah. Segala puji bagi Allah yang Maha Tunggal. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du, kami dua orang sebagai delegasi Jamiah, berarti bukan 3 ya, 2 orang. Kami 2 orang sebagai delegasi Jamiah Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, merasa memperoleh kehormatan yang besar diperkenankan menghadap yang mulia guna menyampaikan beberapa harapan dan permohonan Nahdlatul Ulama ke hadapan yang mulia. Beberapa hal sebagai berikut: memohon diberlakukan kemerdekaan bermadhab di negeri Hijaz pada salah satu dari madhab 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Atas dasar kemerdekaan bermadhab tersebut hendaknya dilakukan giliran antara imam-imam sholat Jumat di Masjidil Haram, dan hendaknya tidak dilarang pula masuknya kitab-kitab yang berdasarkan madhab tersebut di bidang tasawuf, aqaid maupun fikih. Yang kedua, memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal, sebab tempat-tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan yang lainnya. 3, memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum datangnya musim haji mengenai tarif, ketentuan biaya dan yang lainnya ya. Sehingga ini terbaca oleh Saudi Arabia, dan alhamdulillah pembongkaran makbarah Nabi tidak jadi. Di antaranya usulan dari Nahdlatul Ulama. Berangkat dari Komite Hijaz ini, maka perlu membentuk organisasi yang sekarang disebut Nahdlatul Ulama. Ieu sababaraha hiji nama anu dikemukakeun dina musyawarah, namun akhirnya bersepakat para ulama pada waktu itu disebutnya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, kebangkitan orang-orang pinter, lain kebangkitan orang-orang yang bodoh, kebangkitan orang-orang yang pinter. Orang bodoh mah ciri nanti aya nu ngomong di hareup ngobrol eta orang bodoh ngaranna. Dalam hayang pinter mah hayang apal pasti moal ngobrol. Mudah-mudahan lu yang ngobrol oke sih jadi pinter. Sok ngobrol dulu. Oke, moal pinter-pinter tuh.
Mudah-mudahan sing pinter ya. Alur kelahiran Nahdlatul Ulama 1916 Nahdlatul Wathon, 1918 Taswirul Afkar, 1918 Nahdlatul Tujjar, awal 1926 Komite Hijaz, 1926 yang bertepatan dengan 30 Januari 1926 itu nama delegasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian ai makna lambang malah lambang Nahdlatul Ulama eta teh hasil istikharah dari Kiai Haji Ridwan Abdullah memohon petunjuk kepada Allah untuk lambang organisasi Nahdlatul Ulama selama seminggu sebelum pembukaan muktamar. Dalam mimpinya beliau melihat sesuatu yang begitu terbangun dari tidur. Beliau membuat sketsa sambil mengingat-ingat gambar yang beliau lihat dalam mimpi. Jadi nu aina lambang Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dilihat dalam bendera itu adalah hasil istikharah. Siapa? Kiai Haji Ridwan. Kemudian memperkuat tadi dari Dewan Santri, pedoman akidah dan asas. Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Upami nu sejen mah Al-Quran sareng As-Sunnah, tidak ada ijma dan qiyas. Anu sejen deui mah Al-Quran wungkul. Itu. Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi upami aya Nahdlatul Ulama henteu kunut teu naon-naon. Ida aya santri di dia orang tua, Bapak kumaha cenah murang kali abdi mah di lemur tara kunut wios. Kumaha cenah di dia ngiring kunut wios da moal doraka. Ai kunut make kunut doraka teu? Teu kunut doraka teu? Nu doraka naon? Teu salat subuh. Tuh. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa Indonesia itu NKRI harga mati? Naon make kitu? Sabab lamun teu aya kitu moal aman. Coba di Suriah, di Palestina, cik arek Jumaah manehana ngarasa sieun susurumputan rek Jumaah. Sabab terkadang ke Jumaah ditembak. Ari urang kumaha? Ih aman we, bakat aman salare we Jumaah. Mohon bakat kecil lamun di Palestina bisa sare moal. Oh nya cenah atuh supaya teu bisa sare urang ributkeun cenah di Indonesia atuh. Makanya ada bahasa NKRI harga mati.
Ini masih banyak dan insya Allah dalam kesempatan yang lain. Yang paling penting, kenapa Pesantren Sukamanah berorganisasi Nahdlatul Ulama? Karena memang Nahdlatul Ulama di samping pendiri Nahdlatul Ulama, memang itulah yang sangat dominan dan sangat diterima di kalangan masyarakat. Serta kebanyakan di Tasikmalaya ini organisasi Nahdlatul cenah abdi mah lain NU, lain Muhammadiyah, lain Persis, Islam we pokona mah. Sok eta malah sebagai jamaah mah teu naon. Tapi tanpa organisasi itu akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisasi. Para santri sekarang banyak di samping kita yang berpendapat bahwa anggota DPR, PNS, presiden itu adalah togut dan perlu diperangi. Aya nu kitu aya. Tandana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orangnya, pengikut-pengikutnya tidak cepat menyebutkan bid'ah, tidak cepat menyebutkan kafir kepada orang lain. Itu tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nu takfiri, nu itu mah khawarij tirituna. Ngarasa bener sorangan terus lah ulah gorengkeun batur gorengkeun di sorangan ya. Mudah-mudahan para muassis Nahdlatul Ulama bertambah kebaikannya, mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pendiri pesantren khususnya Sukamanah, Sukahideng dan umumnya di seluruh Indonesia. Para generasinya mudah-mudahan dapat meneruskan cita-cita para pendiri pesantren di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan dengan tawasul dan diharapkan mengikuti dengan sebaik-baiknya.